orang Indonesia secara tertulis, secara deklarasi, secara fisik dikatakan mereka sudah merdeka tahun 1945. Tapi kalau saudara memikirkan bersama dengan saya dan merenungkan bersama-sama, kalau kita berbicara secara mental, secara tingkah laku, secara keinginan mereka, apakah rakyat Indonesia benar-benar merdeka di tahun 45? Pertanyaannya. Tidak perlu dijawab, tapi tadi sudah ada jawabannya. Apakah benar-benar merdeka tahun 45 itu, saudara? Setelah itu, seorang presiden memerintah selama berpuluh-puluh tahun. Pada saat sebelumnya dijajah oleh bangsa Belanda, setelah itu dijajah oleh orang lain mungkin saudara. Saudara bisa pikirkan bagaimana rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan secara tertulis, tetapi tidak benar-benar merdeka, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar, saudara. Mungkin kita juga berada di dalam suatu keadaan di mana kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Seringkali kita berbicara tentang merdeka. Apa artinya merdeka sih? Gitu. Apa artinya kebebasan itu sih? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah diselamatkan itu setelah kita diselamatkan? Apakah kita benar-benar merdeka? Roma 8 ayat 2, saya akan bacakan. Kita sedang mempelajari buku Roma. Dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Bahasa Inggrisnya mungkin lain ayat kali ya. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kita sudah dibebaskan, saudara. Pada saat roh itu masuk dalam kehidupan kita, ada suatu kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, are we really free? Apakah kita benar-benar bebas? Sebelum saya mengalami upacara bendera ini, Tuhan sudah berbicara banyak soal kemerdekaan dalam kehidupan saya, kebebasan dalam kehidupan saya. Ada 4 hal yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, yaitu are we free? Apakah kita bebas dari masa lalu kita? Banyak keadaan yang kita alami mungkin saudara dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang terlakukan di dalam kehidupan kita yang mungkin dilakukan orang lain kepada kita. Mungkin banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun lalu, di masa-masa lalu, kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan dalam kehidupan kita, di tahun-tahun sebelumnya, di masa lalu kita. Atau mungkin kehidupan orang tua kita yang melukai hati kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara dari orang tua kita, mungkin itu teman-teman dari orang tua kita, mungkin kita melihat bagaimana orang tua kita difitnah, atau dilukai oleh orang-orang, teman-temannya, saudara-saudaranya. Di dalam kehidupan kita banyak masa lalu yang kita bawa, saudara. Bahkan di gereja, saudara. Saya baru membaca artikel, dikirimkan ke mailing list, pastors, membaca artikel tentang anak-anak dari pastor, saudara. Saudara tahu, 40% daripada anak-anak pastor yang melayani dalam gereja, itu mempertanyakan 40% dari mereka mempertanyakan adanya Tuhan. 40%. 33% tidak aktif lagi dalam gereja. 7% bukan orang Kristen. Saudara bisa bayangkan, seorang pastor yang melayani, seorang hamba Tuhan yang melayani dalam gereja, mempunyai, setelah disurvei ternyata 40% daripada anak-anak mereka mempertanyakan adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan Yesus. 33% tidak aktif di gereja, 7% bukan orang Kristen. Saudara bisa bayangkan keadaan seperti ini. Dikatakan yaitu kenapa mereka sampai begini, dikatakan survei yaitu 28% merasa bahwa ada suatu ekspektasi yang tidak realita yang ditaruh di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka merasa sepertinya ekspektasinya terlalu tinggi untuk mereka. Dikatakan 18% mempunyai pengalaman negatif di dalam gereja. Nah, apa masa lalu kita? Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari masa lalu kita? Kalau saudara melihat di sini 18% mengalami pengalaman negatif. Saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengalami pengalaman negatif. Baik di gereja, maupun di keluarga, maupun mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat-tempat lain.
Setiap daripada kita pasti mengalami pengalaman negatif dalam kehidupan kita. Saya pribadi saudara, saya mempunyai pengalaman yang pahit juga dalam tempat pekerjaan. Pada saat saya bekerja dengan PwC, saya dikeluarkan dari company. Setelah 10 tahun bekerja di company yang sama, melakukan suatu pekerjaan yang sama, tetapi karena satu orang yang tidak suka, jadi akhirnya saya dikeluarkan saudara. Tetapi dari situ kita bisa belajar saudara. Banyak pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang mungkin masih mengikut dengan kita saudara. Seringkali di dalam pekerjaan yang baru saya merasa kok mirip ya sama orang yang dulu gitu. Saya sempat mikir begitu saudara. Karena kenapa? Pengalaman-pengalaman yang kita alami, apakah kita benar-benar bebas? Banyak orang Kristen dikatakan yaitu orang-orang yang sudah merdeka. Tetapi dalam kehidupan kita, mari kita merenungkan bersama. Are we really free? Apakah kita benar-benar merdeka, saudara? Mari kita lihat kehidupan kita, lihat masa lalu kita. Apakah kita bebas dari masa lalu? Bagaimana dengan habit-habit? Mungkin ada habit itu apa bahasa Indonesianya? Kesenangan ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan masa lalu kita. Mungkin kita suka minum alkohol, mungkin kita suka rokok, mungkin kita suka untuk berkata-kata kotor, mungkin ada hal-hal seksual kita lakukan in the past. Ada gambling problem, judi dalam kehidupan kita mungkin. Bagaimana dengan habit-habit kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita? Kebiasaan masa lalu kita apakah masih ikut dengan kita sampai sekarang? Freedom from the past, saudara. Kita perlu mempunyai kebebasan dari masa lalu kita. Masa lalu kita yang mungkin tidak baik, masa lalu kita yang mungkin kesenangan-kesenangan masa lalu. Saya sering mendengar orang mengatakan, atau saya mengatakan, enak ya waktu dulu muda. Iya tuh, enak waktu dulu muda. Iya, karena kita masih terpaku dengan masa lalu kita. Kesenangan-kesenangan kita di masa lalu. Memikirkan bagaimana baiknya masa lalu. Seringkali kita demikian saudara. Bahkan orang Israel pada saat mereka sudah dibebaskan Tuhan, dibawa oleh Tuhan menuju ke Kanaan, apa yang mereka katakan? Yaitu mereka katakan enak ya makan onion, bawang bombay di Mesir. Itu yang mereka pikirkan. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kita menuju kepada masa depan kita, kita seringkali memikirkan akan masa lalu kita. Kita gak bisa let go, kita gak bisa melepaskan masa lalu itu. Jadi mereka masih mengikuti kita, kita terbelenggu oleh masa lalu kita. Saudara, firman Tuhan Filipi ayat 13 mengatakan, 3 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, I do not count myself to have appropriate. One thing I do, forgetting those things which are behind. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan ingin membebaskan kita dari masa lalu kita. Baik itu baik, baik itu buruk. Mungkin ada masa lalu yang baik, di mana kita selalu memikirkan enak ya dulu ya, karena masa lalu baik. Sekarang juga baik saudara. Saya bersyukur dengan saat ini. Tapi yang kita harus perbuat, kadang-kadang kita seringkali benar-benar kita itu gak ada yang truly bisa forget. Seperti dikatakan melupakan apa yang di belakang, kita gak bisa forget completely karena memori itu akan selalu ada saudara. Tetapi yang kita harus lakukan yaitu kita harus terbebas daripada masa lalu kita. We have to be free, kita harus terbebas dari masa lalu kita. Karena kalau enggak kita gak akan melihat, dikatakan di sini, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Karena saudara melihat di depan kita itu ada hadiah yang Tuhan sediakan. Masa depan kita penuh dengan hadiah yang disediakan. Kalau kita pikir masa lalu kita sudah baik, masa depan ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan.
Kalau kita berpikir masa lalu kita buruk, masa depan kita Tuhan ada sediakan yang lebih baik. Dikatakan yaitu berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Freedom from the past. Terbebas dari segala masa lalu kita, saudara. Saya nggak mau, saya hanya share firman dan saudara hanya mendengar, tapi saudara renungkan dalam kehidupan kita. Setiap saudara kita mempunyai masa lalu yang berbeda-berbeda. Saya tidak tahu masa lalu setiap daripada saudara, tetapi saya percaya Tuhan ingin membebaskan kita dari masa lalu. Tuhan ingin memberikan kita freedom dari masa lalu. So we are free indeed. Kita benar-benar bebas, benar-benar merdeka, saudara. Yang kedua, yaitu freedom from fear atau worry. Kebebasan dari rasa takut atau rasa cemas. Dalam bahasa Inggrisnya fear definisinya yaitu expect sesuatu, menunggu sesuatu, atau mencemaskan sesuatu. Itu fear. Atau suatu unpleasant atau bad emotion. Jadi emosi yang jelek atau yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga menimbulkan emosi dalam kehidupan kita. Itu artinya fear, yaitu ketakutan atau rasa cemas. Banyak sekali dari circumstances kita, keadaan-keadaan kita yang bisa membuat kita stres, membuat kita cemas, membuat kita takut. Kalau saya melihat anak-anak saya perempuan, saudara, saya juga lumayan takut, saudara. Karena dua-duanya perempuan, saudara. Kalau laki nggak terlalu takut, saudara. Just kidding. Sama takutnya. Tapi saudara, saya sering kali dalam kehidupan saya memikirkan apakah anak saya berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau taruh. Saya sering kali memikirkan apakah saya sudah memberikan segala sesuatu. Dalam kehidupan kita pun saya juga mengalami ketakutan, mengalami worry. Bagaimana dengan kerjaan besok? Bagaimana nanti? Bagaimana 5 tahun dari sekarang? Setiap beberapa kita menghadapi hal yang similar, saudara, dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Atasan saya yang sebelumnya, sekarang sudah bukan lagi, itu orang yang sangat kasar. Dan dia seringkali memarahin kita, melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita, saudara. Nah, pada suatu hari, akhirnya atasan saya yang lebih tinggi lagi mengeluarkan dia dari company. Karena apa yang dia lakukan semua selama ini, bagaimana dia treat us, memperlakukan kita secara tidak baik. Jadi akhirnya dia keluarkan, saudara. Nah, pada suatu hari saya diminta untuk menulis, karena setelah dia keluar, HR itu perlu file dari kita. Jadi setiap daripada kita yang pernah kerja untuk dia diminta menulis tentang pengalaman kita bersama dengan dia. Gitu. Waktu saya sudah mulai menulis, saudara, saya menulis. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai 7 halaman saya menulis tentang dia. Semua yang terjadi saya tulis semua pokoknya, saudara. Waktu pertama kali susah sekali untuk menemukan apa yang saya mau tulis, saudara. Tapi setelah 2, 3, 4, wah tambah gampang. Semakin lama semakin gampang, sampai 7 saya selesai tulis. Tapi pada saat itu saya merasakan suatu beban yang luar biasa sampai akhirnya capek, saudara. Baru kerja 3 jam udah capek. Karena menulisnya selama 3 jam itu saya nulis itu. Saya merasa capek yang luar biasa, saudara. Rasanya itu drain me out gitu. Rasanya itu sudah nggak mau kerja lagi lah, udah capek banget gitu. Karena pada saat itu saya terbawa emosi, teringat apa yang terjadi, segala sesuatu yang pernah terjadi itu semua menjadi beban dalam kehidupan saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang bawa beban itu setiap hari gimana, saudara? Tuhan ingin membebaskan kita dari segala worry. Saya pada saat itu sempat berpikir, ternyata selama ini saya hidup seperti ini. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam keadaan di mana saya selalu takut. Karena setiap saat bisa tiba-tiba dia marah. Dan memarahin saya atau memarahin teman-teman kita. Dan kalau marah sudah bukan satu office mungkin bisa dengar, dia teriak itu bisa satu office dengar, saudara. Itu, saudara. Nah, keadaan demikian, saudara. Pada saat dia sudah tidak kerja lagi, saya merasa berbeda. Dan pada saat itu saya merasa sesuatu yang terlepaskan dalam kehidupan saya. Saudara, kita perlu dibebaskan oleh rasa takut kita. Oleh worry
dalam kehidupan kita. Kecemasan-kecemasan yang membuat kita cemas, mungkin kehidupan anak kita, mungkin kehidupan kita sendiri, mungkin keadaan kita, mungkin health kita, kesehatan kita, mungkin hal-hal yang dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membebaskan pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada damai yang Tuhan sediakan, saudara, bagi kita. Saya pikir saya stres. Teman saya, saudara, karena office-nya, ruang tempat kerjanya atasan saya itu sebelahnya dia. Jadi pada saat dia sudah keluar, itu kantor itu ditutup terus kan pintunya, nggak pernah dibuka gitu. Teman saya ini suatu hari pintu buka aja, dia takut. Padahal yang masuk itu janitor, orang yang bersihin. Tapi dia takut, kembali apa orangnya gitu. Dia sampai begitu, saudara. Bayangkan orang yang hidup di dalam kecemasan, ketakutan, saudara. Saya percaya kita semua mempunyai suatu ketakutan, mempunyai suatu kecemasan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau bebaskan kita pada pagi hari ini. Karena dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan janganlah hendak kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal. 1 Petrus 5 ayat 7, saudara. Kita baca bareng sama-sama. Dapat? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Casting all your care upon him, for he cares for you. Pada pagi hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengerti akan ketakutan kita. Hal-hal yang kita cemaskan, Tuhan mengerti segala yang kita butuhkan. Baik itu kita mencari pekerjaan mungkin. Mungkin kita berada dalam sekolah, dikatakan dalam firman Tuhan, for he cares for you. Saudara, mungkin kita bisa bertanya, apa benar Tuhan itu care? Tapi di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan, for he cares for you. Dia care kepada kita. Karena dia Allah yang mengasihi kita, maka kita harus bebas. We have to be free. Kita harus bebas dari ketakutan kita. Ketakutan akan masa depan mungkin. Cemasan nanti akan apa yang akan terjadi. Kita harus dibebaskan, saudara. Karena dia mengasihi kita, saudara. Yang ketiga, freedom to choose God and to choose to live in his covenant. Allah kita adalah Allah perjanjian, Allah covenant, saudara. Allah perjanjian yang selalu setia dalam kehidupan kita. Allah yang memberikan structure di dalam kehidupan kita. Allah yang mempunyai suatu covenant di mana Tuhan memberikan suatu perjanjian. Menunjuk akan pemimpin-pemimpin di dalam negara. Pemimpin-pemimpin di dalam daerah. Menunjuk akan ikatan perjanjian di dalam gereja. Ikatan perjanjian antara satu gereja dengan gereja yang lain. IFGF Houston, IFGF Austin, Central USA, Regional, IFGF Church. Covenant di dalam keluarga. Allah kita adalah Allah yang covenant. Jadi kita diberikan suatu kebebasan untuk memilih Tuhan. Saudara diberikan kebebasan untuk memilih Tuhan. Dan memilih untuk tinggal di dalam ikatan perjanjian Tuhan. Bagaimanapun parahnya dalam covenant keluarga, saudara, bagaimanapun parahnya suami saudara, saudari maksudnya, suami saudari, itu suamimu. Bagaimanapun parahnya istri saudara, itu istrimu. Bagaimanapun baiknya atau wonderfulnya, excellentnya, laki-laki atau perempuan yang saudara lihat, itu bukan istrimu dan itu bukan suamimu. Benar, saudara? Bagaimanapun, kalau saudara sudah menjadi suami dan istri, you are stuck.
Haleluya. Benar saudara, ini benar. Firman Tuhan saudara. Bagaimanapun baiknya orang lain, itu tidak akan pernah menjadi istrimu. Karena Tuhan adalah Tuhan covenant. Jadi kalau saudara pikirkan, covenant ikatan perjanjian adalah suatu pilihan saudara. Tuhan memberikan kita pilihan. Saat saudara memilih, saudara harus tetap dengan pilihan itu. Allah kita adalah Allah yang covenant. Allah yang memilih kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka Allah kita mau kita seperti dia. Saat kita memilih suatu pilihan, kita tetap dengan pilihan itu sampai kita meninggal. Saudara. Itu Allah yang kita sembah saudara. Dia ingin kita memiliki karakternya. Karena pada saat Allah kita memilih kita, dia nggak ganti-ganti saudara. Jadi nggak misalnya memilih Markus gitu terus habis gitu ya hari ini boleh, besok sudah lupa dia. Besok ganti misalnya ke Furi, walaupun Furi lebih keren sedikit. Sama-sama NM soalnya, keren jadi. Ya, saudara. Benar kan ya? Pada saat Allah memilih kita, Allah nggak meninggalkan pilihan dia. Pada saat Allah memberikan suatu talenta dalam kehidupan seorang, pada saat Allah memberikan suatu talenta di dalam kehidupan seorang, Tuhan gak ambil kembali saudara. Saat Tuhan kasih talenta untuk kita, Tuhan biarin di sana. Jadi Tuhan membuat pilihan dalam kehidupan kita. Saat Tuhan memberikan dalam kehidupan setiap kepada kita, Tuhan memberikan suatu pilihan and God sticks with it. Dia dengan pilihan yang dia ambil. Maka dari itu dia ingin kita menjadi orang-orang yang bisa memilih dan tidak berubah dalam pikiran kita. Antara kalau misalnya covenant selanjutnya saudara dalam keluarga yaitu antara orang tua dan anak. Kemarin kita di Care Group sempat berbicara tentang ini yaitu Kolose 3:20 dikatakan hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Children obey your parents in all things for this is well pleasing to the Lord. Karena ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang masih orang tuanya masih ada saudara. Masih ada sama-sama dengan saudara mungkin atau masih hidup. Satu hal, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, firman-Nya simple saudara, yaitu dikatakan children obey your parents for this is well pleasing to the Lord. Jadi saudara simple kan ya? Kalau mau menyenangkan hati Tuhan gimana caranya? Obey your parents. Simple. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu formula-formula, tapi yaitu dikatakan karena orang tua kita itu, yang kemarin kita sempat berbicara, yaitu adalah otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Artinya yaitu orang tua kita itu dibuat sedemikian rupa, cocok, pas, klop untuk kita. Dan juga kita dibuat sedemikian rupa untuk cocok, pas, klop dengan kita. Orang tua kita adalah orang tua yang spesial yang tidak bisa digantikan. Saya enggak bisa tuh saudara tiba-tiba pilih mau jadi papanya siapa gitu, enggak bisa. Anak saya ya Lizzie sama Katie. Yang dibuat sedemikian rupa untuk cocok sama kita, ya mereka berdua. Karena Tuhan taruh begitu. Ada amin dalam jemaat Tuhan? Amin. Kalau semua bilang amin, anak-anak muda bilang amin? Kok kurang kencengnya, orang tuanya lebih kenceng tadi. Anak-anak muda bilang amin? Amin. Jadi kalau amin, satu hal yang kita perlu belajar, jangan pernah menikah tanpa restu orang tua. Amin. Jangan pernah menikah tanpa restu daripada orang tua. Karena orang tua adalah otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, di mana pada saat pernikahan terjadi, otoritas itu diberikan. Pada saat pernikahan terjadi, otoritas itu diberikan kepada kita sebagai laki-laki dalam pernikahan, atau sebagai perempuan, otoritas itu diberikan kepada suami daripada anak kita yang perempuan. Jadi otoritas itu selalu ada pada orang tua. Dan jangan pernah menikah tanpa restu orang tua. Nah, lebih jauh daripada itu.
Bagaimana dengan pacaran, saudara? Jangan pernah pacaran atau jangan pernah pacaran. Boleh pacaran, betul. Tapi jangan pernah tanpa persetujuan orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak setuju, jangan terusin. Saya mengalami pribadi tuh. Dan lihat berkat yang saya terima. Luar biasa, bukan? Amin. Saudara, dalam kehidupan kita jangan pernah melakukan sesuatu di mana kita hurt orang tua kita. Sebagai anak, Tuhan memberikan kita di tempat itu karena orang tua kita ditaruh untuk saudara dan saya. Untuk menjaga kita, untuk memberikan direction dalam kehidupan kita. Choose to live. Pilihlah untuk hidup di dalam covenant Tuhan. Covenant yang Tuhan tetapkan yaitu dalam keluarga antara suami istri. Covenant yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita di dalam ayah dan anak atau ibu dan anak. Covenant yang Tuhan tetap tempatkan. Free to choose God. Kita harus bisa free. Walaupun kita free, kita diberikan kebebasan, tapi kita harus bisa free memilih yang benar. Karena saudara ingat pada saat kejadian di dalam kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa, mereka diberikan pilihan, saudara. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih, tapi they choose wrong. Mereka gak memilih Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita to choose the right thing. Untuk memilih yang benar dalam kehidupan kita. Yang keempat, freedom di dalam financial kita. Kebebasan di dalam mengatur uang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di 2 Timotius ayat 3, pasal 3, ayat kedua. 2 Timotius saya juga buka sama-sama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dikatakan pada akhir zaman bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Di sini bahasa Inggrisnya kurang tepat, dikatakan lovers of money, tapi artinya yaitu slave of money. Menjadi hamba uang. Jadi saudara, padahal Tuhan sudah membebaskan, memberikan kita kebebasan di dalam financial, di dalam uang. Tuhan memberikan kita kebebasan dari uang, tapi malah di zaman-zaman terakhir, manusia akan menjadi hamba uang. Dan di sini nggak hanya berbicara di dalam hanya orang yang bukan Kristen, tapi Tuhan juga berbicara dengan orang Kristen. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, ketemu? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, dikatakan. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Berarti artinya orang Kristen, saudara. Karena sudah punya iman. Dikatakan beberapa orang telah menyimpang dari iman. Artinya dia sudah pernah punya iman. Tetapi karena memburu uang, telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi malah menyiksa dirinya sendiri, saudara. Maka saya percaya Tuhan ingin kita free from money. Dari uang. Ingin kita mempunyai kebebasan dalam kita mengatur uang kita. Kita mengerti apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan selalu mengasihi kita. Yang tadi kita katakan soal waktu kita berbicara tentang fear, bicara tentang ketakutan. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, saudara. Kita harus benar-benar jelas bahwa Allah kita mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka kita harus bisa di dalam keuangan, kita harus bisa mengerti bagaimana mengatur uang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Enggak perlu takut kekurangan uang, enggak perlu takut enggak ada uang, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ada 3 hal yang kita bisa belajar di dalam freedom financial, saudara. Bagaimana kita bisa free dalam financial kita. Yaitu yang pertama yaitu perpuluhan, saudara. Perpuluhan ini bukan tradisi gereja,
bukan pastor membuat atau staf gereja membuat, atau karena gereja butuh duit, bukan karena itu. Tetapi dan juga perpuluhan bukan suatu rule itu bahasa Indonesia apa? Peraturan. Bukan suatu peraturan, saudara. Tetapi adalah pilihan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita freedom, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih untuk memberikan perpuluhan atau tidak. Buktinya bank account saudara tidak tiba-tiba hilang 10%. Ya kan? Gak ada bank account kita tiba-tiba Tuhan bilang, ini 10% bagian saya, boom, hilang. Masuk ke gereja. Gak ada tuh. Saudara mempunyai pilihan. You have a choice. Kita mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Tuhan memberikan kita suatu kebebasan. Tapi orang yang mengerti akan kebebasan di dalam financial, mengerti apa yang dia mau lakukan. Mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maleakhi, kita bisa buka sebentar mungkin. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Saya juga buka. Ayat ke-8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu kamu, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan alam semesta. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Prinsip ini adalah prinsip Tuhan. Tuhan yang mengatakan, ujilah aku. Kalau kamu memberikan persepuluhan, ujilah aku akan membukakan tingkap langit untuk kamu. Firman ini bukan kita yang menulis, tetapi Tuhan yang menulis. Dikatakan firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita harus mengerti dalam kita diberikan freedom di dalam kehidupan kita, diberikan akan suatu kebebasan di dalam kita mengatur uang. Yang pertama, yaitu ada perpuluhan yang menjadi pilihan kita. Apakah kita melakukan atau enggak. Yang kedua, yaitu giving, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Tuhan mencurahkan anaknya yang Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Allah kita adalah Allah yang giving. Bahkan di dalam, masih ada kayaknya, ya, House of Giving. Yaitu adalah kepercayaan dari gereja kita, FGF, yaitu House of Giving. Memberi, saudara. Saudara punya budget enggak? Saudara set aside untuk memberi. Memberi melalui offering ke gereja, atau memberi dalam memberikan untuk misi, atau memberi dalam kehidupan kita untuk teman-teman kita, support teman kita, atau menyiapkan giving untuk mengajak teman kita keluar, treat mereka. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang giving. Ada 3 hal, yaitu pertama yaitu perpuluhan, yang kedua yaitu giving, yang ketiga yaitu simpanan. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada benih yang perlu ditabur, ada roti untuk kita makan. Ada berkat yang kita terima untuk kita makan, tapi ada juga benih yang perlu kita tabur, saudara. Yang perlu kita simpan. Ada simpanan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti 3 prinsip ini, yang pertama yaitu perpuluhan, yang kedua mengerti akan giving, dan yang ketiga yaitu kita mengerti akan menyimpan, saving for the future, untuk masa depan. Saudara akan mengerti bagaimana kita hidup di dalam kebebasan dalam kita punya financial, dalam keuangan kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 hal, saudara, saya akan end. Yang pertama yaitu freedom from the past. Free, bebas dari masa lalu kita. Apapun masa lalu kita yang mungkin mau membelenggu kehidupan kita, saudara selalu renungkan dan ingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri.
Saya sering kali mengingatkan diri saya sendiri pada saat sesuatu yang terjadi, saya bilang, wow ternyata saya masih terbelenggu. Saya mau free Tuhan, saya mau bebas. Pada saat itu saya minta Tuhan untuk membebaskan saya. Masa lalu kita bisa membelenggu kita, ketakutan kita atau worry kita, kecemasan kita, bisa membuat kita nggak free saudara, nggak bebas. Kebebasan untuk memilih Tuhan dan memilih hidup dalam covenant Tuhan. Seringkali nggak mudah untuk hidup dalam covenant, tetapi Tuhan ingin kita hidup dalam covenant. Yang keempat yaitu dalam kehidupan daripada pemberian kita dalam financial kita, Tuhan mau kita untuk menjadi free. Kita nggak menjadi hamba uang, tetapi kita menjadi seorang yang bebas dari uang. Yohanes 8:36 dikatakan, apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam kehidupan akan bangsa Israel pada saat mereka dibebaskan, mereka masih memikirkan seringkali masa lalu mereka masih memikirkan kesenangan mereka masih memikirkan kehidupan mereka di mana mereka nggak bebas, saudara. Jadi walaupun sudah keluar dari Mesir, tapi ternyata pikirannya belum bebas. Hal-hal banyak dalam kehidupan mereka nggak bebas. Mereka belum melakukan hidup dalam covenant, saudara. Makanya kalau saudara baca dalam firman Tuhan yaitu Yosua ayat 3 dikatakan, Yosua 4 berbicara tentang bagaimana mereka akhirnya harus disunat, saudara. Karena mereka nggak hidup dalam covenant. Semestinya kan kalau hukumnya bangsa Israel harus sunat untuk berada di dalam covenant, saudara, ikatan perjanjian. Tapi mereka enggak. Sampai mereka mau masuk Kanaan, baru mereka membenarkan diri mereka untuk disunat. Seringkali dalam kehidupan kita harus memilih untuk hidup dalam covenant terus, saudara. Setiap kali kita hidup dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu di dalam financial kita. Di dalam keuangan kita, Tuhan mau kita free. Tuhan mau kita bebas. Pada pagi hari ini kita mau benar-benar merdeka. We want to be free. Kita mau benar-benar bebas. Maka dari itu, Tuhan ingin mengingatkan kita, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Masih banyak mungkin dalam kehidupan kita hal-hal yang kita perlu merdeka, tapi pada pagi hari ini saya ingin share 4 hal ini aja. Yuk kita tutup dalam doa.